Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita tengah berada di sebuah pulau di Nagari Air Bangis, yang tepatnya di Pulau Pigago, Kecamatan Sungai Bermas, Pasaman Barat. Kita hari ini menikmati yaitu keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mana kita melihat birunya lautan Samudra Hindia, gunung-gunung yang tinggi menjulang, dan ini adalah hamparan zamrud yang melambangkan begitu ketinggian dan kemahabesaran keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita merenungi dan menginsafi bahwasanya semua keindahan-keindahan yang kita saksikan di muka bumi ini adalah sebagai bentuk kemahabesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita tentu merasa bersyukur atas nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Nikmat kita bisa memandang, bisa melihat, mensyukuri begitu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan ketahuilah bahwasanya semua keindahan gemerlapnya kehidupan dunia yang kita berada di atasnya sekarang ini, sebagaimana yang Allah katakan, kullu man 'alaiha fan, setiap yang berada di atasnya akan binasa. Semua kita akan menemui kehancuran. Tentu kehidupan abadi yang kita akan jelang adalah kehidupan akhirat. Walad darul akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itulah yang penting bagi kamu. Kehidupan yang semestinya kita mempersiapkan diri kita untuk menuju keabadian itu. Dan untuk menuju tempat keabadian ini tentu kita persiapkan di tempat yang fana ini, bahwa semua kita makhluk, apakah namanya manusia dan jin dan semua yang Allah ciptakan ini akan hancur lebur. Tentu tidak ada yang tinggal. Maka untuk itu kita perlu mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, seperti kita mengadakan safar ke pulau ini, menyiapkan perbekalan agar kita tidak terdampar sia-sia di pulau yang terpencil ini dari kehidupan. Kita siapkan makanan, kita siapkan perbekalan, kita siapkan segala jenis sesuatu agar kita bisa untuk bertahan hidup. Dan perbekalan yang sebenarnya itu adalah perbekalan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, kata Allah. Dan perbanyaklah kalian perbekalan, dan sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Maka bagaimana menuju kehidupan yang abadi itu? Kita siapkan perbekalan kita dengan amal soleh, memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah wajib, melaksanakan sholat yang difardukan kepada kita, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan zakat, naik haji bagi kita yang mampu. Semua amaliyah, amal soleh yang kita persiapkan, yang kita kerjakan di dunia ini akan menjadi penolong kepada kita nanti pada hari akhir kelak, di mana tidak ada yang bisa menolong, memberi syafaat kepada kita nanti selain amal usaha, selain amal soleh yang kita kerjakan di dunia ini. Maka jangan sia-siakan kesempatan kita di dunia yang singkat ini dengan berbuat berbagai macam pelanggaran, kemaksiatan, pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sahabatku bahwasanya alam pertanggungjawaban yang hakiki, keadilan akan ditegakkan nanti di yaumul mahsyar kelak, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebagaimana kita di sebuah pulau yang terpencil ini akan kembali pulang
kita di dunia ini adalah sebentar terdampar dan akan melanjutkan perjalanan kita. Kita akan melanjutkan perjalanan karena tempat kita di sini sementara, singgah sementara. Sebagaimana kita kata Rasulullah diibaratkan seperti seorang musafir yang sedang berlindung di sebuah pohon. Mau tak mau dia akan melanjutkan perjalanan itu untuk menuju tempat tujuannya. Dan tempat tujuan yang hakiki kita seorang mukmin dan mukminah adalah kita sadari bahwasanya negeri akhirat yang kita tuju itu negeri yang diidam-idamkan dan kita cita-citakan, dan bahwasanya disitulah tempat kita tinggal selama-lamanya, menetap bersama keluarga, bersama anak istri kita yang tercinta, bersama orang-orang tua kita yang dahulu telah meninggalkan kita. Kita kembali bertemu dan berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah SAW, kekasih yang kita cintai, yang beliau lebih kita cintai daripada kecintaan kepada seluruh makhluknya, kecuali kecintaan kita kepada Allah. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Maka kita nanti akan diperjumpakan oleh Allah, bertemu dengan Rasulullah SAW, kekasih kita yang memberikan kepada kita bimbingan, memberikan kepada kita tuntunan, dan beliau menunggu kita di telaga Al-Haudnya. Telaga Al-Haud menunggu umatnya, menunggu para sahabatnya. Maka jadikanlah diri kita betul-betul orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW untuk berjumpa dengannya. Inilah yang kita doakan selalu dengan mengamalkan apa yang beliau tuntunkan kepada kita, beliau tinggalkan kepada kita, karena semua amalan-amalan untuk menggapai ridha Allah, untuk mencapai cinta Allah itu telah diajarkan kita oleh Rasulullah SAW. Dan pemirsa, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersalawat terus kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dengan berkirim salawat ini kita disebutkan nama Nabi kita di sini, kita kemudian kita mengucapkan sallallahu alaihi, kita berkirim salawat. Ini adalah menjadikan wasilah kepada kita untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan berkumpulnya kita dengan keluarga fil jannah, ini yang kita doakan kepada Allah. Kita mintakan senantiasa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu keridhaanmu dan surgamu, dan kami berlindung dari azabmu dan nerakamu. Ini semestinya kita mintakan selalu kepada Allah, agar Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Dan inilah yang kita rindukan, kita cita-citakan, kita panjatkan, munajatkan di setiap waktu istijabah kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya dengan saudara-saudara kita, as-sabiqunal awwalun, dengan orang-orang yang terdahulu beragama dengan kita, berkumpul dengan para nabi, para syuhada, para orang-orang soleh yang telah mendahului keimanan dari kita semua. Maka sahabat, jangan kita lengah, jangan kita lalai dengan keindahan dunia yang sementara ini, kehidupan yang fana, kehidupan yang akan hancur binasa. Semua ini adalah bayang-bayang fata morgana. Jangan kita tertipu di dalamnya, jangan kita terbuai dengan sepoi-sepoinya angin yang menerpa kita, dengan keindahan, dengan zamrud katulistiwa dunia ini. Semua itu sirna tatkala kita dimasukkan nanti ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali yuqarribuni ila hubbik. Inilah senantiasa kita doakan kepada Allah, semoga Allah kokohkan hati kita di atas ketaatan kepadanya, dan semoga Allah wafatkan kita di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.